Ada pemandangan yang menarik di tengah pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur. Dari tanah Papua, tidak hanya warga Muslim yang menunjukkan perhatian terhadap hajatan terbesar organisasi Islam tersebut. Warga Nasrani asal Papua Pegunungan juga ikut hadir di Jombang. Kehadiran mereka disampaikan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Papua Pegunungan, Abdul Kahar Yelifele. Menurut Abdul Kahar, antusiasme masyarakat terhadap keberadaan NU di tanah Papua tidak hanya datang dari umat Islam. Masyarakat Nasrani yang hidup berdampingan dengan warga Muslim di Papua juga menunjukkan perhatian terhadap perkembangan NU. Bahkan, dua warga dari Papua disebut sengaja datang ke arena Muktamar ke-35 NU di Jombang. Bagi Abdul Kahar, kehadiran tersebut menjadi sesuatu yang membanggakan. Sebab, jarak Papua dengan Jawa tidak pendek. Namun, perhatian terhadap NU membuat dua warga tersebut tetap datang untuk melihat langsung pelaksanaan Muktamar. Kehadiran dua warga Nasrani tersebut menjadi cerita tersendiri dalam Muktamar ke-35 NU. Abdul Kahar menjelaskan, kedua orang tersebut datang karena merasa senang melihat perkembangan NU di Papua. Mereka kemudian memilih hadir langsung dalam hajatan Muktamar NU di Jombang. Keduanya memang tidak masuk ke dalam arena utama persidangan. Namun, pihak PWNU Papua Pegunungan menyiapkan tempat bagi mereka. Abdul Kahar menyebut kehadiran tersebut sebagai bentuk antusiasme terhadap NU di Papua. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa aktivitas NU di Papua tidak hanya berlangsung dalam ruang komunitas Muslim. NU hadir di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang beragam. Dalam konteks Papua, kondisi tersebut menjadi penting. Sebab kehidupan sosial masyarakat di sana tidak bisa dilepaskan dari keberagaman agama dan komunitas. Bagi PWNU Papua Pegunungan, keberadaan NU di tanah Papua memiliki tantangan sekaligus peluang. Organisasi tersebut berkembang di wilayah yang masyarakatnya hidup dalam keberagaman. Karena itu, relasi dengan masyarakat Nasrani menjadi bagian dari realitas sosial yang dihadapi NU. Abdul Kahar sebelumnya juga menyampaikan bahwa antusiasme terhadap keberadaan NU di tanah Papua datang baik dari umat Islam maupun masyarakat Nasrani. Kehadiran dua warga Nasrani di Muktamar Jombang kemudian menjadi salah satu gambaran konkret dari hubungan tersebut. Bukan sebagai peserta yang memiliki hak suara dalam Muktamar, melainkan sebagai warga yang menunjukkan perhatian terhadap perkembangan NU di wilayah Papua. Dan bagi PWNU Papua Pegunungan, hal tersebut menjadi sesuatu yang patut diapresiasi. Namun, kehadiran warga Nasrani tersebut bukan satu-satunya pesan yang dibawa PWNU Papua Pegunungan ke Jombang. Abdul Kahar juga menyampaikan aspirasi mengenai masa depan NU di tanah Papua. Ia berharap Ketua Umum PBNU yang terpilih dalam Muktamar ke-35 nantinya memberikan perhatian lebih besar kepada NU di seluruh wilayah Papua. Saat ini terdapat 6 provinsi di tanah Papua. Menurut Abdul Kahar, perkembangan organisasi di wilayah tersebut membutuhkan perhatian dan pendampingan yang lebih konkret dari PBNU. Ia menilai pengurus pusat belum cukup sering turun langsung melihat kondisi NU di Papua. Padahal, menurut dia, persoalan yang dihadapi setiap wilayah tidak selalu dapat dipahami hanya melalui laporan dari pusat. Ada persoalan teknis, ada tantangan geografis, dan ada pula karakter masyarakat yang berbeda dengan wilayah lain. Karena itu, kehadiran langsung PBNU dinilai penting untuk memahami perkembangan NU di tanah Papua sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi pengurus daerah. Salah satu usulan yang dibawa PWNU Papua Pegunungan adalah penguatan koordinasi untuk wilayah Indonesia Timur. Abdul Kahar berharap PBNU ke depan dapat membentuk atau memperkuat koordinator wilayah Indonesia Timur, khususnya untuk Papua. Menurut dia, keberadaan koordinator yang aktif dapat membantu menghubungkan kebutuhan NU di daerah dengan kebijakan PBNU di pusat. Dengan demikian, pengembangan NU di Papua tidak hanya mengandalkan kebijakan yang dibuat dari Jakarta, tetapi juga memiliki mekanisme koordinasi yang lebih dekat dengan kondisi di lapangan. Usulan itu menjadi semakin relevan karena Papua memiliki tantangan geografis dan sosial yang berbeda dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. PWNU Papua Pegunungan juga berharap Papua mendapatkan ruang dalam tim formatur Muktamar ke-35 NU. Tim tersebut memiliki posisi penting dalam proses pembentukan kepengurusan PBNU setelah Muktamar. Abdul Kahar berharap terdapat keterwakilan dari Papua dalam tim tersebut. Baginya, keterwakilan Papua bukan semata soal mendapatkan posisi. Lebih jauh,
Hal itu berkaitan dengan bagaimana aspirasi dari wilayah paling timur Indonesia dapat ikut dipertimbangkan dalam menentukan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Saat ini, perwakilan Papua yang hadir dalam muktamar juga memiliki hak suara sesuai dengan ketentuan peraturan perkumpulan NU. Abdul Kahar menyebut Papua memiliki 2 suara sesuai aturan tersebut. Muktamar NU kerap menjadi perhatian karena menentukan arah organisasi sekaligus memilih kepemimpinan PBNU untuk periode berikutnya. Namun dari Papua, ada pesan yang berbeda. Bagi PWNU Papua Pegunungan, muktamar juga harus menjadi ruang untuk memastikan seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian. Termasuk wilayah yang secara geografis berada sangat jauh dari pusat kekuasaan organisasi. Kehadiran 2 warga Nasrani dari Papua di sekitar arena muktamar bahkan memperlihatkan dimensi lain. NU tidak hanya berbicara mengenai dinamika internal organisasi Islam. Di Papua, keberadaan NU berlangsung di tengah masyarakat yang plural. Hubungan dengan masyarakat Nasrani menjadi bagian dari kehidupan sosial sehari-hari. Karena itu, penguatan NU di Papua juga tidak bisa dilepaskan dari kemampuan organisasi membangun relasi sosial yang harmonis dengan seluruh masyarakat. Muktamar ke-35 NU di Jombang mempertemukan para pengurus dan warga Nahdliyin dari berbagai penjuru Indonesia. Dari wilayah paling timur, PWNU Papua Pegunungan datang membawa aspirasi mengenai masa depan organisasi. Ada permintaan agar PBNU lebih sering turun langsung. Ada usulan penguatan Korwil Indonesia Timur. Ada harapan agar Papua mendapatkan keterwakilan dalam tim formatur. Dan ada satu pemandangan yang menarik perhatian. 2 warga Nasrani asal Papua Pegunungan ikut hadir di Jombang. Mereka datang bukan karena memiliki hak suara dalam menentukan kepemimpinan NU. Mereka hadir karena ingin menyaksikan perkembangan NU yang juga tumbuh di tanah tempat mereka hidup berdampingan dengan umat Muslim. Bagi Abdul Kahar, kehadiran tersebut menjadi sesuatu yang membanggakan. Dan mungkin, dari sinilah cerita NU di Papua menjadi menarik. Karena di tanah Papua, keberadaan sebuah organisasi keagamaan tidak hanya diukur dari seberapa banyak anggotanya, tetapi juga dari seberapa jauh ia mampu hadir, diterima, dan hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda keyakinan. Muktamar di Jombang kemudian menjadi tempat di mana cerita itu dibawa ke panggung nasional.